Oke, halo, semangat pagi semuanya, seluruh siswa-siswi saya kelas 10 ya, peserta praktikum SMA Sultan Iskandar Muda. Nah, jumpa lagi di pertemuan ke-21 masih bersama Pak Andrio di sini di fungsi sistem operasi. Jadi minggu lalu kita kan udah bahas ya tentang apa kemarin, ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu. Nah, mungkin kalau yang lupa bisa kalian lagi ya. Nah, ini lanjutan dari minggu lalu tentang fungsi dari sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi itu dibuat bukan tanpa alasan, pasti ada alasan ya. Nah, kalau dari minggu lalu kan udah Bapak jelaskan, jadi fungsi sistem operasi itu ya ketika kita beli laptop baru, maka kita nggak bisa langsung make. Ya harus diinstal dulu. Contoh sistem operasi apa? Kan udah ada di soal ya. Ada Windows, ada Linux, ada Android dan sebagainya. Nah, jadi sistem operasi itu dibuat dengan banyak sekali alasan. Ya, dulu sebelum ada sistem operasi, sebuah komputer hanya bisa menjalankan satu aplikasi saja, ya. Dan pembuat aplikasi diwajibkan untuk membuat kode untuk mengelola sumber daya komputer, dari penyimpanannya atau storage, input/output kayak port USB, port VGA, port LAN dan sebagainya, sampai ke memori. Ya, jadi dulu komputer itu dibuat fungsinya cuma satu. Ya, misal untuk alat kedokteran, jadi komputer itu dibuat hanya bisa mendeteksi penyakit tertentu saja. Ya, kemudian komputer dibuat untuk mengendalikan pesawat terbang atau mengendalikan peluru kendali. Nah, jadi hanya satu fungsi saja, itu disebut komputer kalau zaman dulu. Nah, komputer sekarang seperti yang kalian pakai gitu kan, dia bisa mengelola banyak sekali tugas ya. Bisa sambil ngedesain, bisa sambil denger musik, bisa sambil ngedit video dan sebagainya. Jadi banyak sekali fungsi multitasking yang bisa dilakukan oleh komputer zaman modern. Beda kayak zaman dulu kan. Nah, jadi dulu penyimpanan, memori dan sebagainya itu di coding beda-beda tiap komputer. Nah, sekarang kan semua sama aja ya. Oke. Nah, untuk pertamanya kita masuk ke memori manajemen. Nah, apa itu memori manajemen? Jadi memori manajemen itu bisa dilihat di sini ya. Sistem operasi mengatur penggunaan memorinya, yaitu RAM. Tahu RAM ya? Nah, apa singkatan RAM? Coba dipikir-pikir dulu. Kalau nggak tahu nanti lihat di Google. Ya. RAM menyediakan akses memori yang sangat cepat untuk digunakan oleh prosesor saat mengeksekusi sebuah perintah atau program yang sedang berlangsung. Oke. Nah, apa tugas sistem operasi pada bagian ini? Ini maksudnya sistem operasi ya. Sorry agak lupa ketik. Nah, jadi apa tugas sistem operasi pada bagian RAM ini? Yang pertama, melacak penggunaan RAM dengan mengetahui bagian mana yang dipakai dan yang tidak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian buka aplikasi kayak Photoshop atau buka aplikasi kayak buka game, ya. Jadi sistem operasi ini yang mengatur si game ini berapa MB RAM. Misalnya RAM laptop kalian atau RAM handphone kalian 4 GB misal. Oke. Nah, dan kita membuka game, buka aplikasi misalnya kayak kamera, kemudian buka aplikasi Google Map, buka aplikasi game secara bersamaan. Nah, sistem operasi itulah, si Android-nya lah yang mengatur berapa untuk Google Map, berapa untuk game kalian, MB-nya, berapa untuk aplikasi edit fotonya kalau dibuka secara bersamaan ya, Facebook-nya berapa, WA-nya berapa dan sebagainya. Itu belum termasuk aplikasi yang berjalan di latar belakang. Misal, kalau WA kalian tutup, ketika pesan masuk kan dia tetap menampilkan ya, walaupun WA-nya nggak dibuka. Nah, otomatis berarti itu adalah aplikasi layar belakang contohnya. Jadi si sistem operasi inilah yang ngatur berapa masing-masing itu. Makanya kalau semakin banyak kita buka aplikasi, semakin besar pula memorinya. Karena setiap aplikasi itu mengalokasikan memori yang beda-beda. Oke, nah perbedaan ini diatur oleh siapa? Diatur oleh sistem operasi. Oke, nah makanya semakin tinggi memori RAM ya, semakin baik pula kinerja dari sebuah perangkat. Karena dia bisa menjalankan banyak sekali tugas. Oke. Pada program multitasking atau multiprogramming, sistem operasi menentukan kapan sebuah aplikasi mendapatkan alokasi memori. Seberapa besar memori dialokasikan. Nah, contohnya seperti ini. Seperti tadi ya, misalnya kita buka aplikasi Photoshop, misal, kemudian sambil main game, sambil Google Chrome-nya belum kita tutup, ya, kemudian yang lain lagi misalnya kita buka-buka aplikasi kayak Zoom-nya belum kita tutup. Itu tugas si Windows sebagai sistem operasi
yang mengatur. Ini aplikasi yang ada 4 aplikasi yang berjalan, ini mana yang paling lebih diutamakan. Oke. Nah, ketika kalian buka buka Office-nya misalnya. Nah, Windows lah yang mengatur bahwa ini memori untuk si Office harus diprioritaskan sehingga ini berjalannya lancar. Oke. Nah, dikurangi untuk aplikasi yang sedang diminimize. Paham ya? Nah, ketika kalian buka lagi seperti ini, Google Chrome-nya, ya, penggunaan Google Chrome ini diprioritaskan. Jadi, penggunaan memori untuk Windows, ya, untuk aplikasi lain-lain sedang berjalan, ini diminimalkan. Supaya apa? Supaya ketika kita buka Google Chrome, dia lancar di sini, dimaksimalkan di sini. Ketika kita buka memori ini, dia lancar di sini. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, mengalokasikan memori saat aplikasi memintanya. Ini tugasnya mengatur memori itu letaknya di mana pada saat dia dijalankan. Oke, paham ya? Jadi misalnya si Photoshop minta alokasi memori lebih, si sistem operasi inilah yang mengatur dia, yang menjalankannya, yang membagi-bagi memori tadi. Oke? Nah, kemudian yang keempat, membebaskan memori saat aplikasi sudah tidak menggunakannya, sudah tidak digunakan, sehingga bisa dialokasikan ke aplikasi lain. Nah, ini mirip yang saya jelaskan tadi ya, yang di atas. Jadi misalnya kita udah nggak pakai aplikasi ini, kita minimize nih. Nah, dia kecilkan penggunaan memori untuk si Google Chrome. Oke, nah ini si Office di minimize. Dia kecilkan penggunanya untuk Windows, untuk Office. Sama kayak aplikasi lain juga begitu. Supaya apa? Supaya bisa dialokasikan ke aplikasi lain. Ya misalnya kalian lagi main game, bisa lancar. Kenapa? Karena aplikasi lain yang sedang diminimize itu alokasi memorinya diprioritaskan untuk game. Ya, jadi aplikasinya itu RAM-nya itu maksimal ke aplikasi yang sedang berjalan. Oke, nah kalau ada pertanyaan bisa langsung di komen di bawah ya. Nanti bisa Bapak langsung jawab sesuai pertanyaan kalian. Oke, nah sampai sini pahami dulu sampai benar-benar paham. Kemudian kalau misalnya masih ada yang belum paham, mungkin bisa diulang-ulang lagi ya videonya. Oke, nah lanjut ke prosesor manajemen. Oke, apa itu prosesor manajemen? Nah, perhatikan. Pada saat banyak aplikasi atau proses yang sedang berjalan, maka sistem operasi, contohnya Windows, menentukan kapan dan berapa lama aplikasi dapat menggunakan prosesor. Fungsi ini dikenal dengan istilah prosesor scheduling. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita buka Task Manager, nah di performance ya. Oke. Nah, bisa dilihat kalau tadi yang memori ini, alokasi memori bisa dilihat. Nah, ini alokasi untuk CPU. Nah, di sini bisa dilihat di proses. Ya. Nah, ada banyak sekali aplikasi yang berjalan. Kelihatannya cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 kelihatannya. Tapi kalian bisa lihat ini berapa banyak aplikasi yang sedang berjalan. Ini ada banyak sekali servis-servis yang sedang berjalan. Nah, banyak sekali ya. Jadi nggak satu, nggak hanya 5. Tampaknya aja 5. Yang ini kan juga jalan. Oke. Nah, jadi tugas sistem operasi inilah mengatur penggunaan alokasi dari CPU. Ya, contoh seperti ini. Camtasia. Ini software yang Bapak gunakan untuk merekam layar laptop seperti ini ya. Nah, kemudian Google Chrome CPU-nya 0. Kenapa? Karena sedang tidak digunakan. Coba kita buka di sini. Kita lihat. Mana dia? Nah, Google Chrome udah mulai bergerak ya. Ada 5 dia. Nah, 1,4. Ada dia berhenti 19%. Ya. Nah, oke. Nah, saya minimizekan lagi. Nah, dia mulai mengecil ya. Ke 27%, kemudian 0 ya. Gitu-gitu. Jadi kalau digunakan dia pasti berjalan lebih tinggi. Contoh misalnya si Camtasia ini penggunaan CPU-nya sampai 15%. Ya, kenapa? Karena saya sedang merekam layar ini menggunakan si Camtasia. Jadi dia sedang bekerja pada saat ini, makanya dia menggunakan CPU tinggi. Nah, siapa yang mengatur ini untuk berapa, ini berapa, Google Chrome berapa, Realtek berapa dan sebagainya? Ya si Windows, si sistem operasi ya. Oke. Nah, seperti itu proses dari memori manajemen dan prosesor manajemen.
Ada banyak sekali, ada device management, file management, dan tugas-tugas umum lainnya. Nanti akan kita bahas di pertemuan ke-22. Jadi Bapak harapkan kalian bisa mengerti tentang sistem operasi, tentang Windows, ya, ada Linux, ada Android, ada macam-macam. Ada kalau dari buatan Google itu ada Chrome OS namanya yang berbasis web. Nah, bisa kalian coba satu-satu atau lihat previewnya di YouTube ya misalnya. Oke? Nah, silakan dipahami pelan-pelan. Nah, ini penting sekali ketika kalian kuliah nanti, apalagi kalian masuk kuliah komputer ya. Ini pasti sangat apa ya? Ketika tes masuk ini pasti ada pertanyaan seperti ini. Atau dalam pelajaran sehari pasti menyangkut ke semua ini. Sama seperti ya tugas apapun jurusan kuliahnya pasti akan menemui masalah seperti ini ya. Kayak kalian pasti pakai laptop kan, ngerjakan skripsi, ngerjakan tugas sehari-hari dan sebagainya pasti pakai laptop. Nah, kalian harus tahu bagaimana proses dari penggunaan sistem operasi itu. Karena sistem operasi lah yang menentukan lancar atau enggaknya si laptop tadi. Oke? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hanya di memori manajemen dan prosesor manajemen. 3 materi lagi akan kita lanjut di pertemuan ke-22 ya. Nah, seperti biasa di akhir pertemuan ini akan Bapak kasih tugas ya pastinya. Nah, apa soal latihannya? Yang pertama, coba tentukan atau tuliskan perbedaan dari RAM dan ROM. RAM itu kepanjangannya apa, ROM itu kepanjangannya apa, dan juga fungsinya masing-masing. Kalau RAM seperti ini, ROM seperti ini, RAM seperti ini, ROM seperti ini. Ya minimal ada 3 perbedaan lah. Oke? Ya setidaknya 3 perbedaan lah ya. Kepanjangannya apa dan perbedaannya apa. Oke, tugasnya itu aja dikumpulkan sebelum pertemuan ke-22. Nah, bagi yang sudah mengumpulkan akan otomatis dihitung sebagai hadir pada pertemuan ke-21. Oke? Nah, sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan malas-malasan ya. Karena insya Allah di tahun ajaran baru nanti kita ketemu di lab. Oke? Sampai jumpa di pertemuan ke-22. Terima kasih.